Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semuanya ya, nunggu. Tadi troubleshooting dulu. Eh Hari ini, oh ya, sebelum kita mulai, kita awali mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Oke, dua minggu kemarin itu kan teori ya. Nah, sekarang kita demonstrasiin gitu ya. Terakhir itu sampai motion twin. Motion twin. Nah, di animasi Flash itu ada yang namanya shape twin, ya, shape twin tulisannya. Terus apa namanya? Motion guide sama masking. Ya, nanti itu animasi masking. Nah, animasi masking ini nanti sebenarnya yang maskingnya itu bukan animasinya, cuman animasinya dimaskingkan kayak gitu, ya. Nah, sekarang saya akan demonstrasikan dulu yang shape twin. Kalau kemarin kita motion twin gitu ya, kita motion twin nih. Nah, kalau motion twin ini harus tergroup. Kalau kayak gini nggak bisa. Nah, harus group, Ctrl G gitu kan. Nah, motion twin oke. Sebenarnya kalau classic twin itu sama aja, cuman dia tekniknya seperti kita pakai Macromedia Flash. Nah, ini nih dipindahin. Jadi kita tentuin titik awal, titik akhir kayak gitu ya. Ini saya salah. Harusnya di frame 1. Nah, di frame terakhir pindahin. Jadi dari mana mau kemana gitu ya. Nah, kalau di animate ya, di animate ini yang baru nih kita bisa nentuin kurvanya nih kayak gini. Jadi mau kayak gimana nih bentuknya, lajurnya gitu ya. Nah, tapi kalau dimainkan full, nah dia kayak gitu ya. Itu kalau motion twin itu. Jadi untuk motion twin itu kalau di animate itu sudah bisa sekaligus motion guide seperti kita membuat motion guide di Flash atau Macromedia Flash atau Adobe Flash gitu ya. Kan kalau Adobe Flash itu fitur-fiturnya masih sama kayak Macromedia Flash. Nah, di Adobe Animate ini itu udah ada banyak upgrade. Salah satunya kayak gini. Kita mau bikin jalur, kita nggak perlu pakai teknik motion guide gitu ya. Kita bisa gunakan si motion twin ini gitu ya. Jadi tinggal kita pindah-pindahin aja. Oke. Itu ya. Nah, tapi terbatas ya. Kalau di motion guide kita bisa bebas bikin alurnya, tapi kalau di motion twin itu cuma seperti ini gitu ya. Jadi cuman mau melengkung atau lurus gitu doang. Itu motion twin. Jadi animasinya itu hanya perpindahan terus berubah ukuran kayak gitu ya. Itu motion twin gitu. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas adalah shape twin ya. Shape twin. Jadi ingat kalau animasinya itu cuman gerakannya doang atau ukurannya doang dari kecil ke besar atau sebaliknya gitu ya. Atau perputaran objek gitu ya, rotasi doang, itu namanya motion twin ya. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan ulang nih. Kita mau bikin shape twin. Kita remove frame dulu. Oke. Nah, nih kalau lagi blank kayak gini, ini kita nggak bisa bikin objek. Jadi kita harus klik kanan, insert blank keyframe. Nah, baru kita bisa bikin objek gitu ya. Nah, misalkan saya mau objeknya itu dari lingkaran atau dari shape, kemudian jadi teks gitu ya. Kemarin sempat dibahas sih, cuman saya ulang lagi. Nah, misalkan saya mau seperti ini, warna teksnya merah gitu ya. Terus kita mau dari sini nih. Oke. Sorry. Loh, kok kayak nihon. Ini nggak sengaja ya. Nah, saya pengen si apa?
si merahnya ini, si lingkaran ini, biar ini lah, biar netral ya. Nah, si lingkaran ini, saya pengen dia berubah jadi bentuk yang lain dulu. Misalkan jadi bintang gitu ya, atau jadi segi 6 yang lain gitu ya. Nah, syarat shape twin itu kebalikan dari motion twin. Kalau shape twin ya tulisannya tuh SHAPE ya. Shape twin. Kalau shape twin itu dia justru nggak boleh ke grup, harus dipecah. Ya, jadi nggak boleh ke grup. Kalau ke grup dia nggak akan kerja animasinya. Jadi kebalikan dari motion twin. Kalau motion twin harus ke grup. Maksudnya ke grup gimana sih? Nah, kali ini kan masih, nah ada titik-titik kayak gini. Kelihatan nggak di situ? Nah ya, titik-titik seperti itu masih belum ke grup berarti. Masih pecah. Kalau ke grup itu kayak gini. Ctrl G. Nah, ya ketika diklik, nah dia ada area kotak kayak gini nih. Yaitu ke grup. Nah, kita pecahinnya pakai Ctrl B. Ya, kalau G itu group, B itu break apart gitu ya. Atau kalau kita lihat menunya ini nih. Nih, break apart gitu ya, Ctrl B ya. Jadi kalau masih ke grup harus kita pecahin pakai Ctrl B atau break apart gitu. Itu ya syarat dari shape twin. Jadi kebalikan dari motion twin. Kalau motion twin harus di grup, kalau shape twin harus dipecah, justru harus dipecah. Terus langkah selanjutnya adalah, nah kita klik kanan ya di frame sini, klik kanan, terus create shape twin, diklik. Nah, sekarang kita misalkan mau bikin sepanjang 2 detik. Ini FPS-nya itu berapa nih FPS-nya? 24 ya. FPS-nya 24, apa-apa buat contoh aja. Karena nanti di layar kalian itu juga akan patah-patah sama aja ya. Tapi yang jelas FPS seperti yang saya sudah jelaskan ya, semakin tinggi FPS atau frame per second berarti dia gerakannya semakin smooth ya. Yang suka main game mungkin udah paham. Itu intinya ya, FPS itu frame per second, jadi semakin tinggi semakin smooth. Nah, sekarang kita insert blank keyframe karena kita mau beda bentuk gitu ya. Jadi di sini frame buat lingkaran. Nah, di detik sini, ini detik kedua, saya mau insert blank keyframe. Kalau insert keyframe, dia nambahin keyframe, nambahin kunci dengan objek yang sama dengan frame sebelumnya. Frame tuh yang mana sih? Frame itu yang ada titik-titik ini nih. Ini namanya frame ya. Takutnya kalian lupa. Ini frame nih yang ada lingkaran. Itu frame namanya. Kalau ada itemnya berarti udah ada objeknya. Ya, itu. Nah, kalau belum ada objeknya, dia biasanya dia bentuknya lingkaran doang. Gitu ya. Nah, sekarang kita buat keyframe, tapi keyframe-nya yang kosong. Karena nanti kita pengen berubah bentuk. Makanya kita pilih insert blank keyframe. Diklik. Nah, lihat ya. Kosong. Di keyframe yang ini, dia kosong. Di sini, maaf, satu, dia ada objeknya. Nah, nanti kita akan buat si lingkaran ini berubah jadi bentuk yang lain. Misalkan di sini kita buat poligon deh. Atau star deh. Ya, starnya bintang 8. Oke. Nah, kalian jangan langsung bikin, pastiin ya kita ada di keyframe yang tepat. Di sini karena kita pengen lingkaran ini berubah jadi bintang, maka kan jalurnya itu lingkaran dulu baru bintang. Nah, lihat frame-nya. Oh, ini lagi di frame lingkaran nih. Bintangnya mau di frame keberapa? Di frame kedua misalkan. Di frame kedua, di detik kedua, di frame ke berapa nih? 45. Kita pindah aja lah, genapin ke 50 gitu ya. Di frame 50 misalkan gitu ya. Itu 48 ini berarti akan 2 detik. Nah, sekarang kenapa dapat 24, saya tahu 2 detik itu 48 frame karena 1 detiknya tadi berapa? 24 ya, 24 fps. Jadi kali 2 detik 48. Nah, kita ke 50. Kita buat bintangnya di sini. Misalkan dengan beda warna juga ya, beda warna. Oke, ini kita udah siapkan. Nah, ini bintang. Nah, kita posisikan. Nah, lihat ya. Si objek harus tetap
pecah kayak gitu tuh, titik-titik kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ke grup. Nah, nggak boleh ke grup kayak gini, nggak boleh. Ya, jadi harus pecah-pecah kayak gitu. Nah, kalau udah, nah kita setting-setting dulu deh. Kita setting-setting, misalkan berubah jadi ke warna hijau, kuning, oranye. Ya. Nah, udah nih beres. Kita sudah membuat yang namanya animasi shape twin. Di mana dari lingkaran berubah ke bintang. Nanti gerakannya. Nanti kalau berhasil, lihat di sini ada garis lurus. Nah, ini udah berarti udah benar. Tuh. Ya, ini kalau dimainin kayak gini. Ya. Oh, ya. Dia berubah. Yang tadinya lingkaran berubah jadi bintang. Nah, ini kalau dijadiin GIF gitu ya, dijadiin GIF. Nah, dia kayak gitu tuh. Ya, berulang, berulang, berulang. Nah, sekarang ini kita udah pakai shape twin. Tapi nanti ketika kalian membuat sebuah project, otomatis kan nanti misalkan, oh bintang ini pengennya diapain namanya? Dikasih jeda gitu ya. Si bintang ini mau diem dulu nih beberapa saat gitu ya. Jadi nggak langsung balik lagi atau langsung hilang atau langsung berhenti videonya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya. Ini kan dari lingkaran, tek bintang udah aja langsung balik lagi atau dia langsung hilang gitu kan si bintangnya. Kita pengen si bintang ini diem. Nah, kalau bintang ini diem, kita berarti kasih jeda, kita panjangin frame-nya gitu ya, dipanjangkan saja frame-nya misalkan sebanyak 1 detik kurang. Kita klik kanan di mana gitu ya, di targetnya di sini di detik ketiga, klik kanan, insert frame. Jadi kalau insert frame itu fungsinya untuk menambah frame saja ya. Jadi manjangin frame, keyframe sebelumnya. Ini kan keyframe nih yang bulat ya, yang bulat keyframe. Nah, kita mau panjangin nih lamanya, durasinya. Nah, kita bisa tambahin pakai klik kanan, insert frame. Kayak gitu. Jadi ketika dimainkan, nah dia sama terus. Jadi kalau dimainkan, dijadikan GIF, nah dia diam dulu. Tep, diam berapa saat, nah baru mulai lagi. Seperti itu, ya. Terus kalau mau lebih panjang lagi gimana ya? Udah, frame-nya dipanjangin aja. Kalau mau durasi jedanya lebih panjang kayak gitu, ya. Jadi klik kanan, insert frame. Lagi atau mau sepanjang apa itu tergantung kebutuhan ya. Jadi kalau frame-nya panjang ya berarti dia jedanya semakin panjang gitu ya. Seperti itu. Ini untuk shape twin. Ya, ini untuk shape twin. Itu ya. Nah, ini semoga aja kita bisa praktek ya. Makanya nih yang mau praktek, ayo dibuat yang kemarin sempat share ya. Oke. Itu untuk shape twin ya. Ada pertanyaan sampai sini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke materi motion guide. Ya. Kan udah ada motion twin, udah ada shape twin. Terus ada lagi ini sekarang motion guide gitu ya. Nah, motion guide ini dia bikin animasi dengan cara kita membuat jalur dulu gitu ya. Jadi nanti si animasinya itu mengikuti jalur gitu ya. Jalurnya seperti apa? Itu sesuai keinginan kita gitu ya. Jadi kalau mau jalurnya lingkaran ya udah dia melingkar gitu kan. Kalau jalurnya mau bolak-belok ya udah dia bolak-belok kayak gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang ini kita hapus lagi. Nah, yang jelas gitu ya, di frame nanti kita pakai 2 frame. Satunya itu frame untuk objek yang mau kita animasikan. Satunya lagi, yang keduanya itu untuk jalurnya saja, tracknya saja. Kalau kita main Tamiya kan ada tracknya tuh. Kalau kalian nonton MotoGP atau balap mobil gitu ya, F1, nah itu kan ada tracknya gitu ya. Nah, kita bikin tracknya supaya si objek ini ngikutin gitu ya.
Jadi ada 2. Nah, sekarang mana nih? Ini kita bikin 2 dulu ya. Satu untuk tracknya, satu lagi untuk si apa namanya tadi, objeknya gitu ya. Nah, ini ada layer 1, layer 2 gitu ya. Nah, di layer 2 klik kanan, kemudian klik guide. Sorry. Ini di blok nih. Nah, terus klik guide. Gitu ya. Oh, maaf. Ya. Yang di atas nih, ya maaf ya. Yang di atas nih guide nih. Ya. Jadi salah satu harus guide. Kemudian ya, si layer yang ini, layer 1 ini, itu kita masukkan. Kalau di Adobe Flash itu udah otomatis dia ngambil di bawahnya. Ya. Jadi kalau di Animate ini kita siapin dulu layer guide-nya. Guide itu buat nyiapin si track-nya ya. Jadi klik kanan, guide. Nah, tulisannya kayak gitu ya, guide. Nah, ini itu untuk menyiapkan si track-nya. Belum sampai ke animasinya ya. Jadi kita baru nyiapin track-nya yang mana sih? Terus nanti layer buat objeknya yang mana sih? Ya. Jadi di sini kita siapin dulu track-nya. Klik. Nah, guide ya. Nah, kalau udah, ini kita masukin nih yang jadi objek. Nah, ini kan track nih ya, atau guide-nya. Kita bisa rename. Nah, ini track-nya. Terus, ini objeknya nih. Ini objek. Ya. Nah, si objek ini harus ada di dalam guide-nya. Ya, harus ada di dalam track-nya. Kan kalau misalkan balapan, nggak mungkin dong dia ada di bagian pinggirnya gitu kan. Jadi dia ada di dalam track-nya, di dalam jalurnya. Nah, sama kayak gini, si objeknya harus dalam track-nya. Caranya gimana? Tarik aja ke sini sampai ada garis seperti itu tuh ya. Kelihatan nggak sih? Nah, ya dia pindah deh. Dari luar ke dalam. Tuh. Ini luar, ini ke dalam. Klik. Nah, ya. Seperti itu ya kalau di Animate. Tapi kalau di Flash kalian tinggal klik kanan, get dia bawahnya otomatis ke bawah kayak gitu. Nah, kalau di Animate ya kayak gitu. Dia pindahin dulu kita siapkan dulu si guide-nya, kemudian dipindahkan si objeknya. Itu layer objeknya ya. Jadi nanti kita bikin track-nya di layer guide, bikin objek yang bergeraknya di layer objek. Ya. Di sini kita pakai layer objek gitu ya namanya. Tapi kalau kalian namanya bukan objek, misalkan kapal selam gitu kan, kalian mau bikin animasi kapal selam, ya bisa kayak gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Cuma di sini sama permudah, ini guide-nya, ini objeknya. Gitu ya, penamaan itu nanti bebas. Nah, sekarang kita siapin dulu, kalian boleh nyiapin objeknya dulu, boleh nyiapin guide-nya dulu ya. Tapi di sini saya mau nyiapin guide-nya dulu. Untuk guide-nya, kalian bisa menggunakan line tool atau menggunakan pen tool. Pokoknya kalian bikin garis gitu ya. Gitu. Nah, di sini saya menggunakan pen tool. Nah, sekarang kita bikin track-nya dulu. Saya mau bikin track-nya itu bergelombang gitu, seret gitu ya. Nah, saya di sini pakai pen tool. Dari luar terus dibuat seperti ini. Dibuat seperti ini. Ini kayak di Photoshop ya maininnya. Nah, seperti ini. Buat seperti ini. Nah, jadi nanti saya mau bikin animasi kayak kapal selam gitu, tapi ini sederhana aja. Oke, terus kita kunci aja biar nggak diganggu gugat nih ya si pad-nya. Ya pokoknya di layer guide ini khusus track-nya saja. Ya, di layer guide ini khusus track-nya saja. Jadi jangan dicampur sama objek yang akan nanti kita gerakan. Harus dipisah. Ya, ini track-nya aja. Dikunci. Dikunci kenapa? Biar ketika kita ingin membuat objek, si track ini nggak, nah nih lihat nih ya, nggak bisa dipindah-pindahin. Tuh, karena dikunci. Ya, tapi kalau nggak dikunci, ini kita bisa, nah bisa salah seperti ini. Ya, jadi harus dikunci setelah kalian konfigurasi si line-nya atau si track-nya, gitu ya. Tapi kalau mau kalian pindahin, double klik, ya sampai tebal kayak gitu ya. Tuh, ya.
Nah, kursornya berubah dulu, ada lengkungan gitu, terus di double klik, klik. Nah, ini baru bisa kalian pindahin. Gitu ya. Nah, kalau udah, ini kita kunci. Kita tambahin keyframe di layer object. Ya. Klik kanan, insert blank keyframe. Keyframe kosong ya, karena kita belum membuat objek apa-apa. Jadi insert blank keyframe di layer objek, karena kita sudah memulai ingin membuat si kapal selamnya misalkan di sini kasusnya. Kalau dulu saya bikin Tamiya gitu ya, cuma di sini nggak bisa didemonstrasikan gitu ya, lama. Nah, insert blank keyframe. Oke, udah. Kita bikin objek di sini, di layer objek mulai dari frame 1 gitu ya. Tapi tergantung ya, kalian mau mulai dari frame 5, 10, itu kan tergantung kebutuhan nanti kalian animasi kalian masing-masing gitu ya. Nah, di sini contohnya dari frame 1. Lalu saya mulai gambar. Oke. Nah, di sini outline-nya dihilangkan saja, terus. Oke, ini contohnya ini aja ya, buat contoh pergerakannya aja gitu ya. Nah, kita udah punya objeknya nih. Kita udah punya objeknya. Di sini anggap ini kapal selamnya ya, gitu ya. Karena ini saya lagi dikejar waktu ya. Jadi contohnya ini aja dulu. Kita tinggal cocokkan. Ini kan ada ketika dipindah, lihat tuh. Dia ada lingkaran di tengah si ovalnya. Ya. Ini kita geser, tempelin. Trap. Nah, dia lihat ya. Dia otomatis nih. Pelan-pelan. Trap. Nah, tuh dia. Dia langsung kayak ada magnetnya gitu loh ke si guide-nya. Gitu ya. Yang penting apa? Yang penting si guide sama si objek ini udah nyatu gitu ya. Si objek ini ada di dalam si guide-nya tadi gitu ya. Kalau nggak kayak gitu, dia nggak mau nempel. Tapi karena ini udah ada di dalam guide-nya, dan dia mau nempel nih. Trap. Nah, ini kalau kita pindahin dia ngikutin tuh. Ya. Ini karena sayanya nggak ini ya. Nah tuh. Ya nanti animasinya ngikutin si garis. Nah, sekarang untuk animasinya gimana? Untuk animasinya kalian bisa pakai motion twin kalau mau pindah. Ini kita grup dulu deh. Oke. Ya, ini kita grup. Kemudian misalkan selama 2 detik dia gerak. Di sini insert keyframe. Kenapa insert keyframe? Karena kita akan menambahkan keyframe yang objeknya sama dengan keyframe sebelumnya. Ya. Nah, sama. Nah, yang atasnya kan ketika dia dipanjangkan nih, dia nambah keyframe di objek, lihat di layer guide. Nggak ada garisnya kan? Nah, kita harus tambahkan atau panjangkan si garisnya. Caranya klik kanan, insert frame. Ya, ingat, memanjangkan frame bisa dilakukan dengan cara menambahkan frame, yaitu insert frame. Nah, jadi sepanjang objek ini dia ngikut. Tuh ya. Nah, sekarang, oh iya maaf, saya lupa ngasih motion twin. Nah, tadi ini kan kita mau bikin animasi yang di bawah ya. Jadi ini klik plastic twin aja. Kemudian di sini insert keyframe. Oke. Yang di atasnya tadi insert frame gitu ya. Nah, sekarang yang di bawah nih, ini kita pindahin ke sini. Jadi nanti gerakannya gini. Kemudian ngikutin. Ya. Jadi yang jelas si guide-nya harus ada, si objeknya harus ada. Dan objek ini harus ada di dalam guide ini. Jadi kalau di luar kayak gini nih, mana nih? Nah, ini kan di luar nih. Ya, titik putihnya tuh ada di sebelah kiri mentok. Nah, ini nggak bisa. Tuh, lihat. Ya, dia gerakannya malah jadi ngawur. Tapi kalau kita masukin ke dalam guide-nya, nah, ya si titik putihnya nih kalau kita mindahin, dia bukan di kiri, tapi dia agak masuk ke dalam. Nah, ya, ini harus kita layout lagi nih, karena tadi keluar. Oke, pastiin. Nah, udah pasting. Nah, ya, dia mengikuti bentuk si
garisnya. Kayak gitu. Ya. Itu untuk motion guide. Sama nih kalau mau dikasih jeda ya berarti tambahin frame-nya di bawah. Frame. Jadi dia diam dulu gitu ya. Tapi kalau mau berulang terus-terusan, nah, ya seperti itu. Pak, kok garisnya hilang? Iya, motion guide, si guide-nya ini hanya sebagai garis bantu aja. Ya, jadi yang muncul nanti hanya objek-objeknya. Guide-nya itu hanya garis bantu. Yang berarti kalau kita jadikan video atau GIF, animasi GIF, dia tuh nggak muncul, nggak nampak gitu ya. Tuh, sebagai garis bantu saja. Oke? Ada pertanyaan sebelum ditutup dan kalian merapihkan catatan kalian? Nggak ada ya? Waalaikumsalam. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dirapikan catatannya ya. Nanti kita lanjut lagi materi yang lain.